Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bertemu dengan saya, Bunda Ina. Kali ini saya ingin membagi ilmu tentang 9 pilar karakter cinta. 9 pilar karakter cinta ini adalah program unggulan kami. Program yang menitik beratkan untuk membangun akhlak anak-anak kita. 9 pilar karakter cinta ini diantaranya cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta orang tua, cinta guru, cinta diri sendiri, cinta sesama, cinta ilmu dan prestasi, cinta bangsa dan tanah air. Jika dipresentase, cinta ini kadarnya 100%. Bagaimana memperjuangkan 9 pilar karakter cinta ini? Sehingga nantinya bisa mengakar dalam jiwa anak-anak kita. Tidak lagi hanya mereka tahu hal-hal baik, tapi mereka juga menikmati hal-hal baik itu, sehingga mereka bisa membutuhkan hal-hal yang baik dan selalu ingin berbuat baik dan merasa senang dengan hal-hal baik. Ini yang harus kita tanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana cara mengalirkannya? Apalagi saat ini anak-anak kita sedang libur. Tentunya pola atau habituasi yang telah mereka jalani, rutinitas yang telah mereka jalani, ini akan terputus apabila kita orang tua tidak senantiasa konsisten, kemudian membersamai anak-anak kita, menguatkan mereka untuk senantiasa melakukan hal-hal baik. Nah, di sini saya akan memberikan tip dan triknya bagaimana kampus KIS kita mengelola 9 pilar karakter cinta dan menanamkan benih-benih 9 pilar karakter cinta dalam kehidupan anak-anak kita. Ada 3 tahapan dalam mengalirkan 9 pilar karakter cinta. Yang pertama adalah tahap knowing. Tahap knowing ini adalah tahap membuka pengetahuan anak tentang materi yang ingin kita ajarkan. Misalkan tentang cinta kepada Allah. Nah, tentunya kita harus membuka wawasan anak-anak kita tentang siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, bagaimana sikap kita, kemudian sifat-sifat Allah itu seperti apa. Nah, ini kebetulan saya membawa buku tentang bagaimana mengalirkan pilar cinta kepada Allah. Ini tahap pertama, yaitu tahap knowing, tahap pengetahuan. Jadi tahap bagaimana anak-anak kita bisa mengetahui tentang materi yang akan kita berikan. Ingat-ingat bahwa otak senang dengan kebermaknaan. Otak akan membuang semua informasi yang tidak bermakna. Artinya, otak menyukai hal-hal yang dia pahami saja. Yang dia tidak pahami akan dia buang. Terutama yang melibatkan emosi. Jadi otak senang sekali dengan yang melibatkan emosi. Makanya tahapan ini sangat sesuai dengan kinerja otak kita. Coba kita perhatikan, seperti ini caranya. Saya sudah menyiapkan, saya sudah menyiapkan miniatur tentang beberapa ada bulan, ada bintang, ada awan. Otak senang sekali, otak limbik yang mengendalikan panca indera, sehingga panca inderanya harus dipuaskan. Jadi anak-anak belajar dari
panca indera. Dia melihat, dia merasakan, dia bisa menyentuh, ya. Nah, aku adalah benda putih. Aku makhluk ciptaan Allah. Aku berada di langit. Aku bentukku seperti kapas yang digulung-gulung. Apakah aku? Misalnya anak-anak berebut, saling berebut. Awan, ya betul. Wah, awannya putih berarak-arak, indah sekali. Coba kita perhatikan awan di atas langit sana. Indah ya? Rasanya bagaimana ya kalau kita tidur di atas awan? Pasti empuk sekali seperti kapas. Nah, biarkan anak-anak menyentuhnya, merasakan bagaimana tekstur awan itu. Nah, kita perlihatkan. Siapa? Tahukah kamu pencipta awan? Tahukah kamu siapa penciptanya? Allah. Pasti anak-anak saling saut menyaut. Allah. Tahukah kamu pencipta bulan yang bersinar di malam hari? Apakah itu bulan? Allah menciptakan bulan sehingga malam ya yang gelap bisa sedikit terang ya dengan adanya bulan. Dan Allah menghiasi bintang-bintang di langit, ya, sehingga langit yang gelap menjadi indah. Siapa kira-kira yang menciptakan bintang dan bulan? Allah. Kemudian, aku adalah bola api raksasa. Aku bersinar di pagi hari. Jangan coba-coba mendekati aku. Aku panas sekali. Kulitmu bisa terbakar. Aku adalah sumber kehidupan manusia. Kalau tidak ada aku, pasti semuanya mati. Apakah aku? Anak-anak pasti menjawab, matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Ya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Laut. Kok bisa tahu ini laut? Iya Bu, kan ada ikan. Ada rumput lautnya juga, ada perahu di atasnya. Di surat Luqman ya telah dikatakan, Allah telah berfirman bahwa kapal ya dibiarkan berlayar di atas laut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian di dalam laut ada ikan, ada kerang, ada cuncung, ada gurita, semuanya untuk manusia. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Kemudian, nah, ini apa? Aku kokoh menjulang tinggi. Aku diciptakan untuk pasak bumi, sehingga bumi tidak bergoyang. Kira-kira apa aku? Tahukah kamu pencipta gunung? Tahukah kamu siapa penciptanya? Allah. Kemudian ada air mengalir di bawah gunung, berkelok-kelok. Apakah ini sungai? Siapa yang pernah pergi ke sungai? Aku Bu, siapa yang pernah melihat sungai? Indah bukan?
indah, di dalamnya ada ikan, ya. Semuanya untuk manusia. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah menciptakan gunung, sungai, laut, matahari, semuanya untuk manusia. Allah menciptakan awan, menciptakan bulan dan bintang, semuanya untuk manusia. Setelah anak-anak kita berbuka pengetahuannya tentang siapa Allah, apa saja ya sifat-sifat keesaan Allah, kita perlihatkan kepada mereka apa saja yang telah Allah ciptakan. Allah menciptakan apa ya? Aku hidup di hutan. Apakah aku? Monyet. Siapakah yang menciptakan monyet? Allah. Plang plung, plang plung, plang plung, plang plung, plang plung. Bunyi apa itu? Bunyi kodok. Siapa yang menciptakan? Allah. Pasti anak-anak senang sekali. Ya, karena mereka melihat, mereka menyentuh, mereka merasakan, mereka membayangkan. Mereka diajak untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Pengetahuan mereka sedikit demi sedikit mulai terbuka. Kemudian tahap kedua adalah tahap feeling. Feeling ini perasaan anak kita celupkan ke dalam materi yang akan kita ajarkan. Biasanya kita bacakan buku cerita, atau kita ajak anak-anak untuk nonton, atau kita ajak anak-anak keluar ke lapangan untuk melihat langit tanpa tiang. Adakah tiang-tiang yang menyanggah langit itu? Kenapa ya langit ini kok nggak roboh? Siapa sih yang menciptakan ini? Allah. Coba kita rasakan angin ini. Coba kita hirup udaranya. Terasa? Iya. Terlihat? Tidak. Seperti itulah Allah. Allah ada, tapi tidak bisa kita lihat. Allah menciptakan semuanya. Menciptakan kita, menciptakan hewan-hewan, menciptakan semua alam semesta, menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan awan-awan, menciptakan gunung, menciptakan sungai, laut, menciptakan batu, tanah. Tunjukkan kepada anak-anak, biarkan mereka merasakan tekstur tanah, batu, air. Biarkan mereka minum air itu, biarkan mereka menyiramkan ke wajahnya. Kita ajak anak-anak kita untuk berwudu, merasakan air ciptaan Allah. Kemudian tahap ketiga adalah acting. Acting ini adalah melakukan hal-hal yang akan memperjelas materi yang telah kita ajarkan. Nah, biasanya anak-anak kita ajak untuk berjemur ya di tengah teriknya matahari. Kemudian kita ajak anak-anak untuk berteduh di bawah pohon. Kemudian ajak anak-anak untuk minum, meneguk air. Kemudian kita ajak anak-anak untuk berwudu. Kemudian kita ajak anak-anak untuk menikmati pemandangan alam yang indah mempesona. Jadi benar-benar ini menjadi pengalaman yang sangat bermakna untuk anak-anak, sehingga otak akan menyimpannya sebagai bentuk kefahaman, sebagai bentuk pengetahuan baru.
Kemudian tahap yang terpenting adalah tahap afirmasi, penguatan. Jadi penguatan ini biasanya melalui lagu, mereview ulang apa yang sudah tiga tahapan tadi kita lakukan, melalui lagu atau bisa melalui yel-yel atau puisi. Misalkan contohnya seperti ini. Tahukah kamu pencipta bumi? Tahukah kamu siapa penciptanya? Tahukah kamu pencipta langit? Tahukah kamu siapa penciptanya? Allah. Oh kini ku tahu pencipta langit. Oh kini ku tahu pencipta bumi. Allah, Allah, Allahu Rabbi. Tepuk cinta Allah. Allah itu satu, tempat menyembah, tempat meminta. Allah menciptakan manusia, pohon, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, hewan. Itulah Allah Tuhan kita. Afirmasi ini diberikan setelah tahap ketiga selesai. Tahap keempat ini adalah penguatan. Bisa melalui lagu, bisa melalui yel-yel, bisa melalui puisi. Ini bisa kita lakukan. Nah, Ayah Bunda, bagaimana? Kira-kira sudah jelas ya penjelasan dari Bunda Ina tadi, bagaimana kita mengalirkan pilar karakter cinta ini kepada anak-anak kita. Bagaimana Bunda kalau di rumah? Di rumah sama saja ketika kita akan mengenalkan cinta orang tua misalkan. Kita tahap knowing dulu. Anak-anak difahamkan dulu. Siapa sih orang tuanya? Bagaimana sehingga dia bisa besar ya. Proses dari ketika Bunda hamil, ketika menyusui, ketika mereka dirawat, dilindungi, disayang, dibesarkan. Ini diceritakan ya, diajak diskusi. Siapa ayahmu? Apa pekerjaan ayahmu? Siapa ibumu? Apa pekerjaan ibumu? Bagaimana ibumu mengandungmu? Bagaimana ibumu melahirkanmu? Menyusuimu dalam keadaan lelah yang bertambah-tambah, sehingga engkau harus menghormati kedua orang tuamu. Tunjukkan semuanya. Perdengarkan ayat suci Al-Quran, bagaimana Allah memerintahkan untuk menghormati orang tua. Setelah mereka faham, ajak mereka untuk menyaksikan film tentang bagaimana proses ketika mengandung, ketika dilahirkan, ketika dia mulai bisa membolak-balikkan tubuhnya, ketika dia merangkak, ketika dia duduk, berjalan, berlari. Tunjukkan semuanya dengan penuh cinta dan kasih. Kemudian ajak anak-anak kita untuk aktif, ajak anak-anak kita berdoa, mendoakan kedua orang tuanya. Tunjukkan bahwa salah satu yang tidak terputus amalannya adalah doa anak-anak yang solih. Jadi ayah bunda ini nanti akan selamat. Ketika ayah bunda sudah tidak ada lagi di dunia ini, ayah bunda akan selamat ketika kalian mendoakan ayah dan bunda di dunia. Begitu ayah bunda, sedikit ilmu ini mudah-mudahan bisa mendampingi anak-anak kita untuk terus melakukan hal-hal baik, untuk mengetahui hal-hal baik, untuk merasakan hal-hal baik, sehingga mereka bisa mencintai hal-hal baik, untuk melakukan hal-hal baik. Jadi ini akan menjadi satu kesatuan informasi yang utuh, holistik, pengetahuan yang holistik yang akan diterima utuh oleh otak, sehingga bermakna
dan disimpan dalam jangka waktu yang lama, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang tak terkalahkan, yang tidak mudah tergerus oleh perubahan zaman yang semakin tidak menentu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak generasi robbani, generasi yang bisa menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya, menjadi penyejuk hati dan pandangan kedua orang tuanya, dan bisa menyematkan mahkota nantinya di surga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.